dalam forum for the facto ini juga masih dalam rangkaian Mimbar Demokrasi Indonesia dengan tema tantangan dan perkembangan demokrasi, hukum, dan HAM di Indonesia. Kemudian diskusi juga akan dipandu oleh Mbak Alia Pinasti Putri dan akan dibuka oleh Bang Ferry Malikusuma. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya berikan ke Bang Ferry. Silakan waktu dan layar. Baik, terima kasih, Debbie. Salam hormat buat teman-teman semua, rekan-rekan narasumber, moderator, dan peserta diskusi Mimbar Demokrasi Indonesia yang membahas mengenai tantangan dan perkembangan demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Nah, tentu kalau kita bicara atau kita mendiskusikan tentang tema besar ini, ya, ada banyak sekali bagian-bagian yang bisa kita ulas ya, secara kritis, objektif, dengan memberikan komparasi-komparasi yang tepat juga dalam menilai kualitas atau sisi tantangan maupun perkembangan. Tadi Mbak Debbie sudah menyebutkan bahwa tiga bagian ini, demokrasi dan hak asasi manusia ini tentu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Satu sama lain itu saling berkaitan. Nah, saya pada kesempatan ini sebagai pengantar hanya memberikan gambaran umum yang menjadi concern saya soal isu-isu demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Pertama berkaitan dengan tata kelola ya, tata kelola dan akuntabilitas pemerintah yang baik. Nah, dengan tata kelola atau dan akuntabilitas pemerintah yang baik ini merupakan komponen penting untuk pemajuan demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Karena hal ini sangat terkait dengan kualitas demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Pertama, ada kekhawatiran saya soal semakin menguatnya peran militer ya, dalam ruang-ruang sipil. Nah, penguatan ruang-ruang militer ini menjadi ancaman tersendiri buat isu-isu demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Pada satu sisi, reformasi TNI itu sudah menjadi komitmen sejak awal reformasi, tapi seiring berjalan waktu semakin ke sini sepertinya semakin menjauh dari agenda-agenda positif dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Misalkan saya sebut revisi Undang-Undang Peradilan Militer yang sampai hari ini itu tidak ada upaya sama sekali dari pemerintah. Padahal ini sangat penting karena mandat dari Undang-Undang 34 tahun 2004 itu bahwa menyebutkan tindak pidana yang masuk ke ranah sipil maka seharusnya diproses di peradilan umum. Nah, kemudian keluarnya surat telegram Panglima TNI baru-baru ini ya, ST nomor garing 1221 tahun 2021 ini mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum. Nah, ini surat telegram ini memberikan pesan yang sangat serius ya, ancaman terhadap isu-isu hukum dan hak asasi manusia. Nah, ini penting untuk juga menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan dengan proses penegakan hukum di TNI. Yang kedua, pembentukan komponen cadangan ya, itu juga menjadi ancaman serius bagi saya dalam memastikan agenda-agenda demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum. Terus yang ketiga, terkait munculnya gagasan pembentukan Dewan Keamanan Nasional. Nah, Dewan Keamanan Nasional atau ide tentang Dewan Keamanan Nasional ini mengingatkan kita pada Kopkamtib. Ya, kalau teman-teman pernah mempelajari Kopkamtib atau pernah membaca peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang kategorinya berat yang terjadi di era Orde Baru, nah ini hampir menyerupai seperti itu. Nah, menurut saya gagasan Dewan Keamanan Nasional ini berpotensi besar menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia, hukum, tata kelola pemerintahan, tata kelola keamanan nasional. Terus berkaitan dengan pertarungan
politik, para elit-elit politik atau oligarki politik, ya, dan oligark ekonomi yang semakin tidak terkontrol dan sulit sekali untuk dikendalikan secara hukum, ya, dan sulit sekali untuk dikritisi oleh masyarakat. Gitu. Nah, ini ancaman buat kalau kita membangun diskursus tentang demokrasi, hukum dan hak asasi manusia. Pada aspek ini juga perlu untuk kita teliti atau kita lihat secara lebih dalam. Nah, lalu mengenai menguatnya kelompok-kelompok intoleran, ya, kelompok-kelompok radikalisme atau kelompok ekstremisme, ya, atau kelompok-kelompok masyarakat vigilante yang dengan leluasa menggunakan tindakan-tindakan anarkis, ya, yang dengan leluasa bersembunyi di balik agenda-agenda demokrasi, menggunakan kendaraan hak asasi manusia juga, tapi pada tataran tindakan justru sangat jauh menyimpang dari prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara ini. Ini harus ada desakan yang kuat dari masyarakat agar menguat isu-isu intoleran, radikalisme dan ekstremisme ini bisa diselesaikan secara baik. Nah, kepolisian sebagai penegak hukum, aktor utama keamanan dan ketertiban masyarakat masih mendapat sorotan tajam dari publik. Nah, pada satu sisi kepolisian memberikan respon-respon yang positif dalam menyikapi kritik-kritik masyarakat. Tapi pada sisi yang lain, perilaku-perilaku anggota ini itu juga kemudian menodai dan membuat masyarakat merasa punya kekhawatiran tersendiri dalam proses penegakan hukum atau ketertiban masyarakat. Nah, elemen yang penting juga, sering orang menyebutkan bahwa di era sekarang itu terjadi penyempitan ruang-ruang demokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi yang pada satu sisi banyak dianggap terbatas, ya, atau direpresi, gitu. Tapi di sisi yang lain, sebagian menilai bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi justru semakin kebablasan. Gitu. Atas nama ini juga, atas nama demokrasi dan hak asasi manusia, orang-orang dan kelompok-kelompok masyarakat itu bisa dengan leluasa bertindak atau menyampaikan pandangannya yang kadang-kadang menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum dan juga hak asasi manusia. Dalam melihat kondisi atau tantangan dan perkembangan demokrasi, hukum dan hak asasi manusia ini, kita harus melihat dalam perbandingan-perbandingan dari sisi yang mana yang kita lihat sudah ada perkembangan yang baik dan yang mana yang masih menjadi tantangan yang harus kita kritisi. Gitu. Nah, ini terlebih lagi kan pada era pandemi juga banyak memberikan catatan-catatan, ya, dari masyarakat sipil. Nah, tapi di sisi yang lain juga ada yang memberikan apresiasi dalam penanganan pandemi. Nah, kita memang dalam forum ini melihat dari dua sisi atau dari dua perspektif, baik itu perspektif permasalahan-permasalahan maupun dari perspektif perkembangan-perkembangan atau perubahan-perubahan positif, ya, yang terjadi dalam pembangunan diskursus demokrasi, hukum dan hak asasi manusia. Nah, yang terakhir terkait Papua. Papua ini salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus, ya, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Karena daerah ini yang mengalami konflik, tapi pada sisi yang lain ada kemajuan-kemajuan yang dinilai dari sisi diskusi-diskusi yang berkaitan dengan pembangunan, ya, terbukanya ruang-ruang bagi masyarakat untuk mengakses, ya, turunan-turunan dari kebijakan-kebijakan afirmatif. Nah, pada forum ini nanti kita bisa mendengarkan paparan-paparan dari para narasumber terkait tantangan dan perkembangan isu-isu demokrasi, hukum dan hak asasi manusia. Saya kira demikian, Mbak Debbie. Saya kembalikan, terima kasih, selamat berdiskusi rekan-rekan semua. Semoga bisa berkontribusi untuk memberikan kemajuan demokrasi, hukum dan hak asasi manusia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembukanya, Bang Ferry.
Kemudian untuk layar dan waktunya saya serahkan kepada Mbak Alia Pinasti Putri selaku moderator. Untuk Mbak Alia, silakan. Terima kasih kepada MC untuk cek saja karena koneksi saya kadang kurang stabil. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Mbak. Oke, terima kasih. Baiklah, peserta Forum Mimbar Demokrasi Indonesia sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dari narasumber. Nanti setelah pemaparan oleh narasumber, akan ada sesi tanya-jawab diskusi. Baik, terima kasih Mbak Alia dan tentunya para narasumber, dan tadi ada pengantar dari founder de facto Mas Ferry Kusuma dan seluruh peserta Mimbar Demokrasi Indonesia. Sangat menarik sekali bahwa rangkaian acara Hari HAM tentunya perlu diperingati dengan peringatan yang kritis, dengan kita membuat kajian-kajian reflektif untuk memotret sejauh mana capaian-capaian yang barangkali hari ini perlu kita dudukkan, bagaimana sebenarnya posisi Indonesia atau bahkan kualitas dari demokrasi itu sendiri. Topiknya sangat menarik, tantangan dan perkembangan demokrasi, hukum, dan HAM. Tadi di pengantar Mas Ferry sudah saya kira memberikan poin-poin penting untuk memberikan gambaran terkait apa hal yang paling signifikan dan penting menjadi catatan kritis kita bersama. Kalau kita merujuk bahwa beberapa laporan atau hasil rilis misalnya The Economist Intelligence Unit di 2020 atau kemudian Indeks Demokrasi Indonesia di 2019, terus kemudian ada rapor demokrasi dan beberapa hasil survei rilis yang lain, memang Indonesia dalam hal ini demokrasinya bisa didudukkan belum atau tidak sedang baik-baik saja. Jadi kita akui bersama walaupun itu tren global menunjukkan penurunan kualitas demokrasi, utamanya sejak akhir 2019-2020 disebabkan oleh pandemi, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa gejala turunnya demokrasi itu sudah mengemuka terkait dengan beberapa hal. Misalnya kalau kita melihat indikator di The Economist misalkan, proses pemilihan dan pluralisme keberfungsian pemerintah atau kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, sampai kebebasan sipil itu mengalami beberapa penurunan, utamanya di budaya politik dan kebebasan sipil. Artinya apa? Bahwa ketika masyarakat sipil misalnya tidak diberikan ruang yang dalam tanda kutip diberikan payung yang jelas untuk memastikan hak-haknya, hak-hak politiknya itu terfasilitasi, sebenarnya demokrasi itu hanya terletak atau hanya berada di level prosedural, belum pada tataran substansial. Kita bisa selalu meletakkan hakikat demokrasi berkaitan dengan event 5 tahunan. Tetapi secara substansial bukan hanya itu. Bahwa itu sebagai bagian dari pagelaran pesta rakyat, iya. Tetapi yang perlu kita kaji lebih lanjut adalah bagaimana kemudian fasilitasi perangkat-perangkat demokrasi tadi itu mampu membawa masyarakat ya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu betul-betul bisa terfasilitasi dengan baik. Tadi menarik misalnya di pengantar disebutkan misalkan terkait dengan bagaimana pertarungan politik mengarahkan terbentuknya oligark baru atau sebenarnya oligark lama yang kemudian berkamuflase dengan ruang-ruang alternatif, dengan topeng narasi-narasi yang seolah-olah modernis, seolah-olah yang tentunya arahnya nanti ke populis, sehingga para oligark tadi itu menggunakan narasi kerakyatan, tapi di catatan kritis bersama
misalkan pokoknya Mohon maaf Kak, untuk empat sinyalnya kebebasan putus-putus. sipil 9 itu sesuatu yang sangat Mohon maaf Kak Ferdi, sinyalnya putus-putus. maaf agak terputus. Ya, saya lanjutkan bahwa kalau kita lihat budaya politik misalnya, jadi budaya politik dan tingkat kebebasan sipil. Ya, apakah Mbak Alia suaranya masih putus-putus atau sudah jelas? Sudah jelas Pak, sudah jelas Kak. Oke, sudah jelas ya. Mohon Ya. maaf, tadi mungkin sedikit koneksinya kurang bagus. Ya. Oke, bahwa tingkat kebebasan sipil dan budaya politik itu menempati poin yang sangat rendah atau cukup rendah. Dan itu bisa menjadi wajah atau gambaran sejauh mana kualitas partisipasi politik atau wajah demokrasi itu sendiri. Tadi di poin pengantar tadi saya Ferry menyampaikan bahwa pertarungan politik itu sebenarnya kalau kita lihat pemainnya itu saja sebenarnya. Walaupun terjadi pergeseran generasi, tapi pergeseran generasinya sebenarnya tidak signifikan. Kalau kita lihat pusarannya, itu kalau kita analisis menggunakan jaringan komunikasi atau network analisis, itu sebenarnya putarannya di ruang atau di figur-figur yang sama. Artinya apa? Para oligark ini sebenarnya secara khusus fasilitas demokrasi itu belum tergunakan secara substantif penggunaannya, namun beberapa hal masih tetap berada pada jebakan-jebakan yang sifatnya masih elitis. Sirkulasi elit itu masih mengarah ke hal-hal yang sifatnya belum secara terbuka membuka ruang utamanya misalnya kepada orang-orang di luar elit itu sendiri. Ini menjadi catatan kritis, tapi tentu dengan adanya perjuangan pasca reformasi dan sampai hari ini upaya demokratisasi di beberapa lini tentu patut kita apresiasi bahwa spirit demokrasi dan di dalamnya ada upaya-upaya yang lebih lanjut dan lebih masif ini perlu digalakkan. Tetapi kita jangan berpuas diri bahwa pasca reformasi itu sebagai kemenangan publik ini tentu belum bisa dijadikan sebagai standar baku untuk kita menang, karena kemenangan itu sendiri harus melihat dari praktek-praktek real di lapangan. Kemudian beberapa hal yang tentu kita bisa kaji bersama, bagaimana misalnya kalau kita ingat selalu agenda-agenda HAM, agenda-agenda hukum, misalnya utamanya HAM misalnya, itu laku utamanya dalam kerangka elit di momen-momen pemilu misalnya. Jadi ini juga perlu menjadi catatan kritis bahwa sebenarnya apakah para elit politik itu mampu atau istilahnya betul-betul mengawal agenda HAM itu sebagai sebuah kerangka kerja, sebagai manifestasi dari kerja-kerja peradaban, kerja-kerja kelembagaan, dan ada iktikat politik. Nah, jadi jangan sampai kemudian narasi HAM dalam konteks pertarungan politik hanya sebagai komoditas. Ini penting digarisbawahi bahwa kita seringkali mengarah pada pemenangan-pemenangan yang sifatnya itu hanya sekedar gimmick. Ini mengarah ke sana. Jadi seolah-olah HAM didukung, tetapi sebenarnya dalam praktek rutin tidak mengarah ke sana. Ini perlu menjadi refleksi kritis bagi kita semua. Teman-teman semuanya, tentu nanti akan banyak perspektif yang bisa diulas. Saya akan menggarisbawahi beberapa poin karena tentu dengan waktu yang terbatas.
Kalau tadi kita sudah masuk, salah satu indikator misalkan tadi bagaimana Indonesia itu kalau kita rujuk masuk kepada demokrasi yang belum seutuhnya, atau kalau menggunakan indikator yang tadi saya sampaikan merujuk ke ekonomis misalnya, itu kita masuk ke flower demokrasi atau demokrasi tidak penuh atau demokrasi yang tidak sempurna. Jadi dengan indikator-indikator banyak hal di beberapa lini, misalnya tadi bahwa tingkat kebebasan sipil dan beberapa hal terkait pluralisme kita masih sangat banyak yang bermasalah, termasuk juga ini penting digarisbawahi adalah inkonsistensi dari penegakan hukum, termasuk juga bagaimana para elit politik itu punya itikat baik dalam mengawal atau mengontrol proses-proses peradilan. Ini menjadi catatan kritis ketika kita sebenarnya belum sepenuhnya baik-baik saja gitu. Jadi demokrasi kita masih bisa jadi itu sebagai sebuah jargon yang menarik, tetapi dalam prakteknya kita masih perlu untuk melakukan introspeksi, evaluasi di berbagai lini, utamanya terkait dengan kinerja-kinerja kelembagaan perangkat demokrasi. Itu beberapa hal yang menarik. Dalam konteks tentu politik, kita menyadari bahwa polarisasi itu menjadi salah satu pintu masuk bahwa agenda-agenda politik itu masuk ke arah hal-hal yang justru membuat masyarakat berkonflik. Misalnya kalau kita ingat dalam konteks pilkada DKI, terus beberapa waktu yang lalu ada pilkada serentak dan seterusnya, narasi yang dibawa masih banyak menggunakan misalnya politik identitas misalnya. Jadi hal-hal itu dalam konteks evaluasi demokrasi ini penting untuk bisa disoroti lebih lanjut bahwa demokrasi kita belum mengarah kepada demokrasi yang penuh, yang substansif untuk mengarah kepada proses-proses yang lebih jelas. Kita sebenarnya juga sedang melakukan proses survei di seluruh Indonesia terkait dengan baik evaluasi kinerja pemerintah, termasuk juga dengan sejauh mana persepsi publik terhadap penegakan hukum dan HAM. Kami sebenarnya juga sedang melakukan proses survei untuk itu. Mungkin memang gambaran secara sederhana yang kami potret dari masyarakat, memang masyarakat masih meletakkan ada beberapa aparat misalnya, termasuk juga sama anggota ormas atau sesama masyarakat, itu juga masih banyak adanya praktek-praktek represivitas. Itu ditemukan di dalam beberapa proses survei yang sedang kami lakukan. Teman-teman semuanya, ini menjadi catatan penting bagaimana kemudian kalau kita ingat bahwa proses demokrasi itu tidak bisa dibangun hanya sepihak, artinya ini yang berwenang pasti hanya pemerintah. Kita tentu tidak bisa meletakkan tanggung jawab itu kepada salah satu pihak, tetapi ini menjadi kerja besar bersama. Utamanya bagaimana nanti tentu kawan-kawan di NGO, teman-teman semua yang sedang mengawal agenda-agenda kemanusiaan, ini tantangannya ke depan tentu lebih berat. Karena apa? Karena sekarang ada banyak pergeseran dari advokasi-advokasi mungkin yang sifatnya kekerasan fisik, sekarang sudah banyak mengarah ke kekerasan digital misalnya, atau mengarah ke kekerasan simbolik. Ini penting untuk kemudian perlu dikawal bersama bagaimana kemudian mekanisme advokasi-advokasi yang lebih lanjut, lebih konkret dalam rangka untuk upaya transformasi proses digital itu tadi. Maaf, waktu tinggal 5 menit semuanya, lagi, Kak. Oke, terima kasih Mbak Alia sudah diingatkan. Saya di poin berikutnya ingin memberikan sedikit pandangan terkait dengan demokrasi ini tidak bisa ansih hanya kita pahami sebagai demokrasi yang letterlock seperti itu, tetapi yang jauh lebih penting tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sebenarnya demokrasi itu
dalam konteks atau di ruang virtual atau digital. Nah, ini kan menjadi catatan kritis yang bisa kita diskusikan lebih lanjut sejauh mana proses transisi demokrasi dari hanya sekedar ruang nyata ke ruang maya. Kita bisa ingat bagaimana kemarin, kalau teman-teman masih ingat, beberapa banyak aktivis, banyak tuduhan yang berkaitan dengan kriminalisasi dan seterusnya. Kemudian ada penolakan atau kemudian demonstrasi terkait dengan revisi undang-undang ITE. Ini kan menunjukkan bahwa kita masih belum selesai upaya mengatur demokrasi secara nyata, kemudian kita sudah harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan keadaan demokrasi secara digital. Ini menjadi menjadi poin yang tidak bisa ketinggalan juga. Meskipun pemerintah kemarin mencoba merespon secara responsif terkait dengan revisi Undang-Undang ITE karena prosesnya masih terlalu panjang, akhirnya mencoba menerbitkan surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Kemenkominfo atau Menkominfo yang tanggal 23 Juni 2021, itu sebenarnya untuk meredam emosi masyarakat agar aturan perangkat hukum ini barangkali yang masih dianggap multitafsir dan belum memadai untuk kemudian bisa mengarahkan publik bisa lebih tertib secara digital. Nah, ini kan akhirnya masih simalakama. Bagaimana pemerintah atau masyarakat atau peraturan perundang-undangan di satu sisi mencoba untuk menertibkan lalu lintas digital, tapi di sisi yang lain dunia digital itu tidak semudah yang kita bayangkan bagaimana aturan-aturan dan perangkat kerjanya. Ini juga menjadi evaluasi kita bersama. Bagaimana kemarin misalnya kasus Saiful Mahdi di Aceh ya, dan beberapa yang lain itu juga perlu kita jadikan sebagai pijakan untuk mereview kualitas daripada demokrasi itu sendiri. Oke, teman-teman semuanya, tentu kalau kita membicarakan tentang evaluasi kritis, misalkan tentu banyak, tetapi kita perlu bisa juga merujuk apa saja yang sebenarnya sudah positif dan barangkali perlu didorong untuk lebih optimal lagi. Sebenarnya gini, bahwa ruang demokrasi digital dengan adanya berbagai tantangan yang menyertai itu sebenarnya membuka partisipasi budaya kewargaan lebih optimal. Bagaimana kita masing-masing, Mbak Alia misalnya atau teman-teman di berbagai NGO, lembaga, mahasiswa, ini kan kita bisa membuat media bagi diri kita sendiri, membuat platform bagi organisasi kita sendiri, membuat ruang-ruang kanal-kanal seperti kita diskusi pada hari ini. Ini kan sebenarnya bagian dari partisipasi wujud demokrasi itu sendiri. Tetapi bagaimana kemudian proses-proses ini tidak berhenti pada misalkan selesai di forum, tetapi kemudian dari respon para pemangku kepentingan juga perlu menjadikan bahan-bahan yang kita refleksikan ini menjadi catatan kritis untuk perbaikan. Mungkin di bagian yang terakhir, ada sekitar 1-2 menit yang terakhir ini, saya ingin memberikan tambahan terkait dengan nanti mungkin kita bisa diskusikan bersama di forum, bahwa dalam bahasan demokrasi, dalam analisis komunikasi politik misalnya, ada istilah terkait dengan demokrasi itu justru mengarahkan kepada, dalam tanda kutip, kehancuran. Ada juga yang mengarahkan bahwa demokrasi mengarahkan kepada mekanisme yang lebih kesimpang siuran, banalitas, dan seterusnya. Banyak catatan-catatan kritis tentang itu. Karena apa? Setiap orang bisa menjadi media. Setiap orang sekarang tidak ada pakar yang bisa, dalam tanda kutip, pakarnya hanya ini saja, nggak bisa. Semua orang sekarang muncul sebagai di forum-forum publik, di ruang-ruang publik untuk menghadirkan pandangan. Artinya apa? Ketika semua ini tidak bisa diorkestrasi dengan baik, maka memang banyak simalakama yang terjadi. Artinya apa? Di sisi yang lain, pihak keamanan mungkin aparat berusaha ingin menertibkan, tapi di sisi yang lain ketika ditertibkan maka kekhawatirannya otoritarianisme misalnya. Tetapi kalau tidak ditertibkan maka ketidakteraturan akan terjadi. Artinya hal-hal ini juga menjadi bisa refleksi kita bersama bahwa tarik-menarik kepentingan itu masih terjadi. Sebagai penutup bahwa
kita ke depan intinya menuju hari HAM itu bagaimana kemudian kerangka demokrasi dalam praktek politik utamanya yang saya soroti, kita jangan sampai hanya menjadi follower atau kita hanya menjadi objek dalam dinamika arus politik kekuasaan itu sendiri. Jadi kita perlu menjadi subjek untuk melakukan agenda-agenda yang lebih masif, lebih substantif, dan tentunya masuk kepada lini-lini yang lebih strategis. Artinya apa? Jangan sampai narasi-narasi besar HAM, narasi penegakan hukum, itu hanya sebagai komoditas politik. Ini yang kemudian, misalnya termasuk kawan-kawan di Papua misalnya, jangan sampai kemudian narasi-narasi pluralisme itu muncul hanya di momen-momen seremoni politik. Nah, jadi bagaimana sebenarnya upaya pengawalan agenda itu betul-betul terrealisasi di dalam praktek aktivitas kinerja-kinerja konkret baik di pemerintahan maupun di seluruh perangkat demokrasi gitu. Jadi itu barangkali yang bisa kita soroti, Mbak Alia dan teman-teman semuanya. Dan sebagai tambahan, bagaimana kemudian melalui forum ini, tentu saya belum dengan keterbatasan waktu tidak memotret secara keseluruhan, tapi saya ingin menempatkan bahwa agenda kita ini, apalagi nanti menghadapi pemilu di 2024, semua sekarang sudah sedang menata strategi. Bagaimana kemudian para elit politik ketemu dengan elit politik yang lain, ketemu irisan-irisannya. Nah, maka di dalam irisan itu kita harus cross-check apakah di dalam irisan itu ada kepentingan HAM. Apakah di dalam irisan itu ada agenda penegakan hukum. Apakah di dalam irisan itu ada penguatan demokrasi. Ini yang paling penting. Karena tidak bisa dipungkiri, hampir seluruh lini, seluruh sektor, itu sudah ditempati oleh orang-orang yang barangkali tadi bahasanya Mas Ferry atau Bang Ferry, ya para oligark, kita tidak bisa memungkiri itu. Tetapi bagaimana tawaran-tawaran kritis, tawaran-tawaran yang dialektis untuk membangun arah demokrasi yang lebih baik ke depan, itu tetap bisa kita masuki dengan kita berkompromi dalam agenda-agenda yang lebih strategis. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya dijadikan narasi populis untuk jualan isu-isu demokrasi, tetapi sebenarnya sebagai sebuah praktek kelembagaan, praktek kebijakan, itu sebenarnya nihil. Ini kan menjadi persoalan. Maka dari itu, kita perlu mengawal bersama bagaimana memastikan di berbagai agenda ke depan, pemilu atau apapun itu, agenda HAM, agenda politik atau agenda hukum itu tidak hanya sebagai lip service, tetapi menjadi bagian dari praktek-praktek yang lebih substantif. Saya kira itu Mbak Alia, nanti kita bisa elaborasi di forum diskusi, dan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa diskusi bersama di forum ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Alia. Terima kasih Kak Fedi atas paparannya yang begitu menarik dan menambah wawasan. Baik, selanjutnya marilah kita simak lanjut ke narasumber yang kedua. Kepada yang terhormat Kak Weda, beliau adalah advokat dan tokoh pemuda Papua yang sempat terlibat dari berbagai organisasi seperti Ketua Umum Asosiasi Pegunungan Tengah Papua, dan memiliki berbagai pengalaman kerja di bidang hukum dan HAM seperti jurnalis pada media cetak lokal Papua Pos selama 2 tahun bersama Yayasan Teratai Hati Papua dan Aliansi Politik untuk Papua, mengadvokasi berbagai masalah hukum dan HAM di Papua sampai sekarang. Bersama untuk Kak Weda, waktu dan layar dipersilahkan Kak. Hormat, selamat sore untuk Jakarta, Papua sudah selamat malam. Halo. Kak. Suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar dengan jelas, Kak. Halo. Bisa dengar? Bisa, Kak. Terdengar dengan jelas, Kak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Alia untuk waktunya. Salam hormat. Selamat sore untuk Jakarta, dan di sini sudah malam, di Papua malam, di sini jam 6 lewat kurang lebih 3 menit.
terima kasih untuk waktu. Ini sebuah penghargaan luar biasa bagi saya. Bisa hadir, bisa diberi waktu sebagai narasumber dalam forum ini. Mungkin sebenarnya sungguh tertarik topik yang diangkat hari ini. Saya di sini mungkin akan lebih banyak saya istilahnya akan menceritakan bagaimana situasi demokrasi, terus penegakan hukum dan HAM di Indonesia, tapi lebih khusus di Papua saat ini. Yang pertama, memang bagi saya termasuk orang Papua hari ini, saya langsung dengan situasi penegakan hukum dan HAM di Papua, juga demokrasi. Walaupun juga sering ikuti bagaimana perkembangan demokrasi, hukum dan HAM di Indonesia lain selain Papua, tapi saya di sini akan coba sampaikan bagaimana situasi kondisi penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua, juga bagaimana ruang demokrasi yang betul-betul dibungkam. Jadi hari ini di Papua misalnya, situasi penegakan hukum dengan HAM, juga terlebih ruang demokrasi ini benar-benar terjun bebas ke titik yang cukup kritis. Hari ini ruang demokrasi orang Papua misalnya di sini betul-betul dibungkam. Mungkin kita bisa ikut setiap kali di media. Nah, beberapa hal yang menarik bagi saya, dan saya sempat buat satu tulisan juga tentang bagaimana penegakan hukum lalu ruang demokrasi yang semakin buruk, semakin terhimpit bagi orang Papua, lalu juga mahalnya memperoleh keadilan bagi orang Papua di pengadilan Indonesia misalnya, juga jadi masalah lain. Nah, kita bicara Papua sungguh menarik. Papua itu boleh saya katakan salah satu daerah di Indonesia yang masalahnya, problemnya itu beribu problem yang setiap saat, setiap menit itu terus datang, tapi penyelesaiannya itu sulit, benar-benar sulit. Dari waktu ke waktu masalah terus akan datang, tapi kemudian penyelesaiannya sulit. Satu hal yang menarik, misalnya pada awal tahun lalu dengan berakhirnya Undang-Undang Otonomi Khusus, di Papua itu berbagai media ramai diperbincangkan oleh berbagai pihak tentang masa berakhirnya Otsus, lalu bagaimana ruang dengar pendapat yang harus didorong oleh MRP sesuai kewenangannya yang sebagaimana dia menetapkan dalam PP nomor 54 tentang MRP. Lalu itu juga menjadi amanat Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 21, di mana pasal 77 itu mensyaratkan kepada
MRP Majelis Rakyat Papua membuka suatu forum untuk melakukan dengar pendapat dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus selama 20 tahun, lalu apakah undang-undang OTS sendiri misalnya harus diperpanjang atau tidak, itu semua dapat dibicarakan misalnya dalam ruang dengar pendapat yang seharusnya difasilitasi oleh Majelis Rakyat Papua, tapi kemudian kita ikuti beberapa kali ruang itu mencoba dibuka oleh Majelis Rakyat Papua, tapi kemudian itu terus dibatasi oleh pihak keamanan hingga sampai akhirnya proses dengar pendapat itu tidak terjadi. Lalu tiba-tiba nanti muncul surat presiden kira-kira tanggal 14 Desember 2020 lalu, yang mana presiden menginstruksikan untuk melakukan pembahasan undang-undang OTS masuk dalam prolegnas untuk kemudian DPR membahas itu. Walaupun presiden sendiri sadar bahwa amanat pasal 7 Undang-Undang 6 otonomi khusus itu tidak dilaksanakan secara baik melalui musyawarah dengar pendapat yang harusnya difasilitasi oleh MRP itu, tapi itu kemudian dipaksakan. Nah, hari ini misalnya kami di Papua itu undang-undang OTS sendiri itu sudah dipaksakan jalan. Rakyat tidak mengemukakan pendapat, rakyat tidak menyampaikan OTS, undang-undang OTS itu sudah berlaku selama 20 tahun di Papua, dan ini hasilnya itu rakyat dibatasi untuk menyampaikan itu apa yang rakyat rasa. Nah, sementara pemerintah pun sama, pemerintah juga tidak bisa menunjukkan sejauh mana hasil undang-undang otonomi khusus, misalnya 20 tahun berlabuh di Papua dengan triliunan rupiah. Nah, itu apa saja kemajuannya, lalu apa saja kelemahan, indikator-indikator apa yang menyebabkan otonomi khusus kebanyakan Papua ini menyatakan gagal. Nah, ruang yang harusnya dikemukakan itu tadi, misalnya dalam dengar pendapat yang harusnya difasilitasi oleh MRP sesuai kewenangannya, tapi kemudian itu dibatasi, dicurigai. Nah, tiba-tiba cerita tadi, misalnya muncul surat presiden tanggal 14 Desember 2020 lalu, itu kemudian undang-undangnya dipaksakan. Hari ini pembahasannya sudah selesai terjadi. Dan mau tidak mau, orang Papua kamu mau terima atau tidak, ya yang sudah pasti itu tetap akan disahkan. Karena suara orang Papua yang harusnya mereka kemukakan dalam ruang tadi yang difasilitasi MRP itu tidak dihiraukan. Nah, itu satu masalah lain. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia terlebih kepada orang Papua itu terlihat penuh diskriminatif, ya seperti itu hari ini, dan itu satu kasus dari sekian banyak kasus yang tidak pernah tuntas-tuntas. Nah, misalnya hari ini di Papua ini perlu mungkin saya sampaikan di sini bahwa jangan pernah pemerintah misalnya salahkan kenapa orang Papua buat aksi di sana, aksi di sini, ada bakar-bakar, ada tembak-menembak, apa segala macam. Misalnya ini adanya ketidakkonsistenan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus di Papua. Oke, misalnya pemerintah hari ini mungkin di zaman pemerintahan Jokowi konsen dengan pembangunan infrastruktur, tapi orang Papua bilang aspal dan jembatan mewah yang dibangun itu tidak sebanding dengan harga nyawa orang Papua yang mati, kemudian tidak ada penyelesaiannya, tidak ada keadilannya. Itu masalah lain yang ada hari ini. Nah, situasi hari ini sebenarnya saya di sini juga paham bagaimana penegakan hukum di Indonesia itu. Yang jadi soal lagi adalah
apa namanya, misalnya suap menyuap di tubuh peradilan, lalu adanya juga apa maraknya mafia peradilan, terus juga misalnya dilihat hukum itu misalnya di apa pelintirkan, kemudian hukum akan berpihak kepada mereka yang memiliki status sosial lebih tinggi. Singkatnya mungkin kita bisa katakan hukum tajam bagi rakyat bawah, tapi kemudian tumpul untuk mereka yang status sosialnya lebih tinggi. Nah, ini agak aneh. Kita mungkin kampanye atau bangga dengan Indonesia ini negara hukum, lalu juga berbagai tempat misalnya ada kunjungan misalnya presiden atau pejabat-pejabat di misalnya istana berkunjung ke negara mana misalnya membanggakan dengan Indonesia itu negara demokrasi terbesar dan lain sebagainya misalnya. Tapi itu masalahnya tadi, orang-orang yang harusnya menegakkan apa namanya hukum di institusi kehakiman misalnya, itu jadi masalah lain juga. Hari ini misalnya banyak kasus kan yang kami bisa saksikan, misalnya adanya suap di institusi misalnya Polri, misalnya kasus waktu lalu simulator SIM misalnya melibatkan ada beberapa oknum pejabat. Waktu tinggal 5 menit lagi. Siap. Nah, itu kasus suap yang melibatkan institusi kepolisian, lalu juga misalnya kasus suap di Mahkamah Agung misalnya beberapa waktu terkait dengan kasus pilkada wali kota apa namanya. Nah, ini apa memperlihatkan buruknya penegakan hukum di negeri ini. Mungkin di akhir dari ini saya ingin sampaikan, kalau mau benar-benar menegakkan hukum di Republik ini, perlu misalnya maaf di sini kalau ada narasumber dosen, saya bisa usulkan di sini misalnya perlu ada satu mata kuliah tentang kejujuran dan keadilan. Kalau mau penegakan hukum atau hukum di Republik ini mau berdiri tegak lurus, perlu ada satu mata kuliah tentang keadilan dan kejujuran. Ini terkait dengan moral para penegak hukum di Republik ini. Ini melihat ke belakang, ini hukum kita ini bangga dengan negara hukum, akan tetapi hukum ini sedang mundur. Sulit sekali kita di Papua itu, orang Papua di sini misalnya, keadilan ini sangat mahal kita rebut di pengadilan Indonesia. Ini satu fakta, tapi kemudian itu sengaja dibiarkan, sengaja dipelihara. Itu fakta hari ini di Papua. Nah, ini kalau terus dibiarkan, saya akan seperti dipelihara. Saya tidak tahu itu ke depan tuh seperti apa. Bagaimana kemudian kesadaran rakyat itu dia hilang, itu khawatir. Dan itu yang terjadi selama ini di Papua. Kalau misalnya aksi ini itu di beberapa kota di mana ada mahasiswa Papua selalu ada aksi, itu sebenarnya wujud dari habisnya ketidaksabaran atas penegakan hukum yang diskriminatif, terus pembatasan ruang demokrasi yang benar-benar memang tertutup. Itu tadi. Terus misalnya masalah hak asasi manusia juga menjadi masalah yang tidak pernah tuntas di atas tanah ini di Papua. Terima kasih. Mungkin waktu sudah habis, sedikit yang bisa sampaikan seperti itu. Kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih Mbak Alia. Terima kasih Kak Weda atas paparannya yang begitu menarik dan menambah wawasan kita khususnya mengenai kondisi demokrasi, hukum, dan HAM di Papua.
Cukup menarik apa yang disampaikan Kak Weda. Mungkin berlanjut untuk menghemat waktu. Mari kita simak materi dari narasumber yang terhormat, Kak Gita. Beliau seorang Associate Researcher di Center for Media and Democracy LP3S yang saat ini sedang menjadi MA Student di Graduate School of Pacific Studies di Waseda University. Sekali lagi, perkenalkan, nama saya Gita Nasitra, saya Associate Researcher di Center for Media and Democracy LP3S. Terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk berbagi di forum hari ini. Mungkin saya akan membawa diskusi kita dengan perspektif yang fokus pada dunia digital. Nah, saya mengambil topik berupa otoritarianisme digital di Indonesia. Nah, seperti yang kita semua sudah ketahui, teknologi digital itu semakin lama semakin luas dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, inovasi teknologi yang seperti ini semakin pesat perkembangannya juga berdampak secara langsung dan tidak langsung dengan meningkatnya pelanggaran-pelanggaran atas hak asasi manusia, juga berdampak terhadap usaha-usaha untuk melakukan demokratisasi. Nah, pada forum hari ini saya akan mencoba mengulik dua hal. Pertama terkait dengan otoritarianisme kita dan juga represi digital. Karena saya rasa topik ini dekat dengan kita di kehidupan kita sehari-hari dan mungkin bisa menjadi refleksi dan bahan diskusi yang menarik. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu otoritarianisme digital. Apakah itu kemunduran demokrasi tapi naik level? Nah, mari kita sama-sama mengetahui hal tersebut dengan memahami definisi dari otoritarianisme digital. Sejauh ini saya menemukan bahwa sekolah umat-umat sosial belum memiliki kesepahaman terkait dengan definisi atas otoritarianisme digital. Tapi ada dua perspektif yang bisa kita sama-sama pahami untuk mengetahui dan mengenal lebih dekat apa itu otoritarianisme digital. Yang pertama, perspektif ini menyorot terhadap praktek, jadi lebih ke perilaku dari dalam bentuk represi dan kontrol. Nah, yang kedua itu menyoroti otoritarianisme digital sebagai alat dari rezim otoriter. Jadi ada dua perspektif yang berbeda. Nanti kita sama-sama pelajari bagaimana hal ini bisa terjadi dan apakah contohnya dalam aspek represi digital. Tapi dua perspektif ini saya rasa tidak dibatasi dengan dinding yang tebal, dalam artian bentuknya dia bersifat cair, jadi tidak terpisah dalam dua kotak yang berbeda. Selanjutnya adalah saya mau memberitahukan, sama-sama berbagi informasi terkait kenapa hal ini bisa terjadi. Jadi asal-muasalnya memang dari negara-negara otoritarian yang memang menggunakan teknologi digital dalam menjaga stabilitas politik mereka, terutama Tiongkok dan juga Rusia. Salah banyak upayanya adalah dengan adanya pelatihan kepada aparatur negara pemerintah terkait dengan pengawasan menggunakan teknologi. Dan yang paling meresahkan bagi saya sendiri adalah tentang modusnya adalah dibalik dengan pembangunan infrastruktur digital. Jadi ada jalur sutra digital, digital Silk Road, dan juga Belt and Road Initiative atau BRI yang diupayakan oleh China dan disebarkan ke banyak negara, salah satunya Indonesia. Nah, ini adalah beberapa cara negara China untuk melakukan promosi terhadap otoritarianisme digital. Lain China, lain juga Rusia, tapi bedanya adalah China itu lebih gencar karena seperti yang kita ketahui, pengaruh dari China sendiri semakin lama semakin mendominasi ya di kancah internasional. Demikian juga dengan Rusia, tapi Rusia itu lebih pasif promosinya. Nah, kemudian kita sudah mengenal tentang otoritarianisme digital. Saya akan coba untuk berbagi perspektif terkait dengan represi digital. Tadi kita sudah membahas otoritarianisme, salah satunya adalah dari perspektif praktek. Jadi salah satunya adalah dengan represi digital. Saya ingin sama-sama membagikan ke saudara sekalian bahwa represi digital itu terjadi juga di Indonesia dan negara kita bukan pengecualian.
Nah, ada banyak kasus, tapi ini adalah beberapa teknik-teknik represi digital yang dilakukan di banyak negara di seluruh dunia. Mulai dari surveillance, itu pengamatan, pemantauan dari negara kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah sensorship pada media, terus kepada banyak aspek-aspek masyarakat sipil, juga penyebaran disinformasi, terus ada juga penyerangan cyber dan juga peretasan dan internet shutdown, juga adanya target-target politik tertentu yang memang mengalami kekerasan begitu dari rejim. Dan saya mengamati di LPPDS bersama teman-teman di LPPDS mengamati bahwa memang di Indonesia sekarang praktek seperti ini sudah terjadi, dan saya coba untuk menjabarkan kepada teman-teman sekalian, membagikan beberapa modus yang sudah mungkin bisa kita refleksikan bersama-sama dalam diskusi nanti. Yang pertama-tama saya ingin menyinggung bahwa Indonesia saat ini sedang dalam kondisi yang baik-baik saja, seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Ferdi di paparan yang pertama. Dari segi kebebasan internet juga kita memiliki skor yang rendah, yaitu hanya 4,48 dari total 100. Ada banyak masalah yang terjadi, salah satunya faktornya merupakan hambatan untuk mengakses internet. Terus yang selanjutnya lagi adalah batasan untuk menyebarluaskan konten, tadi berupa censorship, dan juga adanya kekerasan terhadap hak-hak digital. Nah, salah yang pertama ingin saya singgung adalah internet shutdown. Jadi sebenarnya internet shutdown ini bukan kasus yang baru. Saya mempelajari bersama mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa internet shutdown itu sudah terjadi dari tahun 2019. Untuk lebih intinya mungkin teman-teman bisa membaca report dari SafeNet yang secara rinci membahas tentang apa saja internet shutdown itu terjadi. Namun highlight kita adalah yang mungkin sama-sama kita rasakan yang baru saja terjadi, yaitu ketika ada isu tentang IndiHome dan Telkomsel mengalami sinyal yang jelek. Itu kan katanya karena kabelnya digigit, kabelnya rusak gitu kan, kabelnya rusak. Nah, padahal ada juga kecenderungan tanda-tanda bahwa pembatasan internet tersebut dilakukan untuk berhubungan dengan kasus-kasus pembebasan Papua, gitu, ke Papua Merdeka. Jadi ada isu yang beredar seperti itu. Jadi mungkin karena presiden kita sudah divonis bersalah karena melakukan internet shutdown pada tahun 2020. Mungkin ini modus baru mereka untuk membatasi koneksi internet kita dalam motif politik. Yang selanjutnya adalah report as spam massal. Ini terjadi di Twitter. Jadi saya menganggap bahwa modus serangan siber seperti ini dilakukan untuk menutup secara paksa akun-akun yang mengkritisi pihak-pihak tertentu. Yang paling baru dan mungkin mengguncang ranah Twitter adalah yang terjadi pada tanggal sekitar 6 Agustus 2021, di mana akun-akun buzzer pemerintah secara mendadak dan tiba-tiba disuspend. Nah, ada banyak akun yang diduga disinyalir menjadi provokator atau dalam dibalik kas ini, report as spam. Yang pertama dan paling dominan adalah Hantam Buzzer dan juga Kill Buzzer. Dua akun ini disinyalir adalah salah banyak akun dan memprovokasi adanya pemblokiran massal dan suspend massal ini. Tetapi ternyata walaupun yang disuspend adalah pro pemerintah, ternyata bukan berarti pas ini dilakukan oleh oposisi, karena berdasarkan SMA yang dijadikan oleh Mas Ismail Fahmi, itu kita bisa lihat bahwa oposisi itu tidak terlibat dalam kelas ini. Jadi kelas ini adalah gerakan yang dilakukan oleh tangan gaib, istilahnya oknum gaib gitu. Jadi siapa yang ada di balik ini kalau bukan oposisi? Ada rumor yang beredar dalam internal gerakan pasukan siber bahwa yang mensinyalir, yang pelapori gerakan
KAS ini adalah kelompok dari pemerintah juga, tapi yang tidak terima adanya kritik kepada salah satu politisi ternama nasional kita. Ini ya, saya nggak berani sebut nama, tentu saya juga terlibat di jelas. Tapi ya, salah satu tokoh politik perempuan ternama kita yang diduga dan akan mencalon presiden, kita semua tahu ya siapa. Nah, seperti itu. Jadi ini dilakukan untuk menutup akun-akun yang selama ini mengkritisi tokoh tersebut gitu, dalam bentuk pemikiran, sarkas, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh buzzer. Selanjutnya adalah doxing lawan politik. Ini terjadi juga pada kasus di awal tahun kita 2021 yang berhubungan dengan Partai Demokrat, dilakukan oleh buzzer pemerintah, misalnya ini digembok, aku menyebutkan akunnya, sorry. Nah iya, nah seperti ini dia menyebarluaskan informasi personal pribadi kepada layak Twitter seperti ini dan seperti ini. Dan ini sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap hak digital karena menyebarluaskan informasi pribadi. Selanjutnya adalah peretasan media. Ini menimpa banyak media ternama Indonesia, terutama Tempo dan Tirto, karena diduga mereka melakukan mengkritiki respon pemerintah terhadap COVID selama pandemi. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah praktek-praktek lainnya yang mungkin saya tidak bisa jabarkan secara rinci dalam forum ini, seperti misalnya dibentuknya virtual police, adanya pasukan siber dan manipulasi opini publik. Nah, untuk khusus terkait dengan praktek pasukan siber dan manipulasi opini publik, saya rasa akan Mas Wijayanto dari APTIS lebih kompeten untuk membahas hal ini, karena sebenarnya topik ini sangat menarik dan mungkin bisa jadi masukan bagi penyelenggara untuk mengangkat hal ini juga di kemudian hari. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah dikembangnya teknologi yang pesat ini ternyata tidak langsung dan juga langsung berdampak pada kemunculannya maraknya represi digital. Keberadaan represi digital ini juga ternyata membawa demokrasi di Indonesia yang sudah mengalami kemunduran dari tahun 2016 semakin mundur dan justru juga memperlihatkan tanda-tanda munculnya otoritarianisme digital. Dengan kondisi yang seperti ini, dengan peliknya permasalahan seperti ini, kita sebagai masyarakat sipil dituntut untuk bisa peka dan memberikan solusi dan berhati-hati dalam aktivitas kita sehari-hari. Jangan seperti misalnya jangan terlalu terpancing emosi dan terbawa narasi-narasi politik yang biasanya mengecoh dan kita nggak pernah tahu tujuannya apa gitu. Terutama yang dilakukan oleh buzzer-buzzer. Nah, untuk diskusi nanti saya mungkin tertarik untuk mengetahui pendapat teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, terkait dengan bagaimana sih seharusnya ranah digital itu diregulasi dengan lebih efektif pada padahal saat yang sama perkembangan juga semakin pesat, dalam artian regulasi yang sudah sekarang terbentuk mungkin akan ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi. Jadi bagaimana caranya mensiasati hal tersebut? Karena kalau tidak bisa disiasati, maka kita akan terjebak dalam dilema dari teknologi digital itu sendiri. Mungkin sekian, kita bisa langsung dalam pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gita untuk paparannya yang begitu menarik dan semakin memperkaya wawasan kita dan pengetahuan kita semua, khususnya mengenai otoritarianisme di media digital. Selanjutnya kami persilahkan kepada Kak Ferdi Firmantoro. Beliau ini adalah seorang analisis komunikasi politik yang memiliki aktivitas sebagai dosen komunikasi politik di FISIP UHAMKA. Oke, selanjutnya marilah untuk menyingkat waktu, marilah kita simak materi dari narasumber yang keempat, yaitu yang terhormat Kak Asyar. Beliau adalah seorang dosen Universitas Nahdlatul Ulama, kontributor Asing ID, dan komisaris PT Agro Pesona Indonesia. Selain untuk mempersingkat waktu, baik Kak Asyar, waktu dan layar kami silakan. Baik, terima kasih banyak. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam 24 jam Perhimpunan Pelajar Indonesia dan juga salam untuk semua para pembicara, moderator, dan juga opening speech tadi dari Mas Ferry dan juga para pembicara serta peserta yang berkenan hadir. Terima kasih banyak undangannya. Saya Hera Rashid, saat ini saya sebagai dosen di Universitas Nahdlatul Ulama, juga masih sebagai student di Tiongkok, di Tianjin University, jurusan Urban Planning, dan juga aktif di beberapa organisasi seperti sebelumnya ya, seperti di HMI, saat ini di PPI, dan juga di pondok pesantren yang dikelola. Saya buat materi, tapi kebetulan saya dari handphone bisa bantu share screen atau tidak. Maksudnya share screen dari panitia, saya sudah kirim ke Mbak siapa itu tadi ya. Oke, kesempatan pada siang hari ini memperingati acara HAM internasional sembari menunggu ya. Di sini pun saya bukan orang yang banyak berkecimpung sebagai aktivis HAM, tapi sebenarnya konsepsi HAM ini sebenarnya sederhana secara filosofis. Secara filosofis adalah bahwasannya semua manusia yang hidup di dunia pasti pernah bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum semua manusia itu turun ke dunia, manusia itu ditanya oleh Tuhan, "Wahai manusia, apakah engkau mengakui aku adalah Tuhanmu?" Manusia mengatakan bahwasannya, "Aku mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku." Maka manusia itu kemudian hadir, ditiupkannya ruh ke alam dunia. Semua manusia tidak terlepas apapun agama, ras, bangsa, suku, dan lain sebagainya. Nah, atas dasar itulah, maka dari itu, setiap manusia itu pasti memiliki kecenderungan berkeinginan untuk dimiliki ataupun diperlakukan dengan sifat-sifat ketuhanan yang menciptakan dia karena pernah bertemu kan dengan Tuhan. Nah, sifat-sifat Tuhan itulah yang seperti yang kita tahu adalah tentunya sifat-sifat baik. Yang mana kalau kita sering mendengar menjalankan nilai-nilai kemanusiaan adalah menjalankan nilai-nilai ketuhanan, kan begitu. Nah, inilah filosofinya. Jadi, setiap manusia itu pasti ingin diperlakukan secara adil, diperlakukan bijaksana, diperlakukan secara baik, diberi rezeki, mudah dimaafkan, pemaaf, lalu juga mudah disayangi, dicintai, dan juga misalkan maha bijaksana, kita ingin diperlakukan bijaksana, dan lain sebagainya. Kalau dalam agama Islam, sifat-sifat Tuhan itu disebut dengan yang namanya Asmaul Husna. Sifat-sifat dari Tuhan. Dan itulah yang diinginkan oleh manusia. Faktanya sekarang tidak peduli apa itu agamanya, bangsanya, rasnya, sukunya, agamanya. Semua ingin diperlakukan dengan sifat-sifat ketuhanan. Nah, itu sebenarnya konsepsi sederhana dari. Artinya, kita ini senantiasa hidup dalam nuansa bersosialisasi dengan manusia yang lain. Artinya tidak hanya saja aktivis HAM saja yang mengurusi HAM itu sendiri. Sesungguhnya kita masing-masing individu pun juga harus juga menghormati dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Maka dari itu, dan apalagi kita sebagai manusia itu adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi dirinya sendiri, kira-kira begitu kan. Artinya, minimal individu-individu dari kita itu tidak berperilaku bukan dari perilaku-perilaku Tuhan atau perilaku-perilaku kemanusiaan yang tadi saya sampaikan. Atau yang kedua, kita mampu mengatur dan mengendalikan diri kita agar kita bisa melakukan sifat-sifat Tuhan ataupun sifat-sifat kemanusiaan yang itu sangat berkorelasi. Ataupun yang ketiga, ketika kita melihat adanya manusia lain itu diperlakukan tidak dengan sifat-sifat ketuhanan atau sifat-sifat kemanusiaan, maka kita berusaha untuk menasehati, menyampaikan, memberitahukan, memberikan contoh dan lain sebagainya. Itulah konsepsi sederhana. Saya pikir semua secara filosofis semua juga pasti mengamini, mengiyakan. Karena yang namanya nilai-nilai kebenaran pasti universal. Semua mengamini, mengiyakan. Kira-kira begitulah. Nah, itulah sederhana soal HAM. Dan hari ini soal HAM dan demokrasi di tanggal kita peringati nanti bagaimana sejatinya itu hidup di kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Itu. Nah,
Satu sisi dengan demokrasi, tentunya demokrasi ini kan bagaimana kehidupan itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat secara komunal, tapi secara individu tentunya demokrasi ini berkorelasi dengan tadi kita itu ingin diperlakukan secara bebas, tapi kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan manusia yang lainnya, yaitu kemanusiaan, sifat-sifat manusia yang lainnya. Kalau kebebasan kita itu mengganggu yang namanya kemanusiaan orang lain, sifat ketuhanan orang lain, maka itulah yang menjadikan batasan dari demokrasi itu sendiri, yaitu HAM itu sendiri. Maka dari itulah muncullah yang namanya aturan, undang-undang, dan lain sebagainya. Kan kira-kira begitu. Misalkan kita pengen bebas hari ini, katakanlah di Undang-Undang ITE, sebelum ada Undang-Undang ITE, katakanlah seiring dengan kemajuan zaman, orang pengen bebas berekspresi di media sosial. Tapi ketika ekspresi bebas kita itu mengganggu hak-hak manusia yang lainnya, maka disitulah yang menjadi masalah. Hak asasi manusia lainnya itu menjadi masalah. Maka muncullah aturan, yaitu UU ITE. Meskipun hari ini banyak pro kontra dan lain sebagainya, tapi menurut saya itu satu aturan yang muncul secara baik seiring dengan perjalanan waktu dan zaman. Tinggal bagaimana implementasinya, bagaimana evaluasinya. Karena kan ini seperti yang kita tahu, ilmu pengetahuan dan kemajuan itu terus berkembang seiring perkembangan zaman. Maka dari itu pasti akan ada hal-hal baru yang perlu diatur sedemikian rupa agar perjalanan itu tidak mengganggu hak-hak asasi manusia yang lainnya, hak-hak kemanusiaan, ketuhanan yang lainnya. Kira-kira begitulah. Nah, hari ini soal demokrasi, bisa di sebelumnya. Nah, ini Samuel Huntington mengatakan bahwasannya demokratisasi adalah sebuah transisi dari rezim-rezim non-demokratis ke rezim-rezim demokratis yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak daripada transisi menuju arah sebaliknya. Bisa di next? Ya, tahapan demokratisasi, makhiran rezim non-demokratis, pengukuhan rezim demokratis, pengkonsolidasian sistem yang demokratis. Next. Nah, inilah gelombang demokratisasi internasional. Kalau saya melihat, tadi banyak yang mengatakan bahwasanya demokrasi kita itu baru sebatas prosedural dan lain sebagainya. Ya, bahwasannya demokrasi kita adalah, menurut saya, demokrasi kita adalah demokrasi yang bagaimana berjalan beriringan dengan perbaikan-perbaikan HAM itu sendiri. Kalau kita membandingkan, kebetulan saya kuliah di Tiongkok, kalau kita membandingkan dengan Tiongkok, ada yang mengatakan bahwasannya lu boleh tinggal di Tiongkok, tapi lu nggak sebebas di Indonesia. Kalau yang saya lihat, bagaimana negara Tiongkok itu bisa menjadi sebuah negara besar adalah ketika negaranya itu memenuhi hak-hak masyarakatnya secara umum, menjaga agar masyarakatnya itu membangun sebagai sebuah bangsa, sebagai bangsa yang sejahtera, maju dan makmur, seiring dengan penerapan aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Sederhananya adalah ketika negara bertanggung jawab untuk memajukan, memakmurkan, dan mensejahterakan rakyatnya, maka rakyatnya senantiasa secara otomatis, secara naluriah, itu biasanya mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintahnya. Kira-kira begitulah. Jadi harus ada hak dan kewajiban secara back to back yang diterapkan, diperlakukan secara back to back ya, menurut saya dari pemerintah dan juga dengan masyarakat. Apakah misalkan, nah itulah menurut saya demokrasi yang hari ini berjalan di Tiongkok. Katakanlah bagaimana demokrasi berjalan di Tiongkok? Faktanya ada. Faktanya adalah dalam pemilihan pilkades Tiongkok sudah menjalankan pilkades, kira-kira begitu. Artinya proses-proses itu tetaplah ada, bukan berarti bagaimana pemerintah di sana itu betul-betul otoritarian dan lain sebagainya. Saya hidup di sana, kebebasan beragama itu diperlakukan secara adil, secara baik, tidak ada pembatasan dan lain sebagainya. Tapi masyarakat pun hidup secara baik, secara beriringan. Oke lah, misalnya di sana tidak ada kepemilikan hak tanah secara pribadi, tapi kan pemerintahnya memiliki ibaratnya solusi kontrak panjang 80 tahun, 90 tahun. Lalu yang kedua, masyarakatnya dipastikan memiliki tempat tinggal, apapun dengan bentuknya apakah flat, rusun dan lain sebagainya. Tapi di situ negara menjamin bagaimana masyarakatnya untuk hidup. Nah, lalu bagaimana dengan di Indonesia? Saya pikir tadi betul demokrasi kita itu masih perlu banyak evaluasi, seperti misalkan dalam konteks pemilu, tadi sampaikan kalau konteks pemilu saya menyoroti bagaimana financial fair play itu berlaku dalam kontestasi pemilu demokrasi. Selama financial fair play itu tidak ada diberlakukan, sistemnya, aturannya dan lain sebagainya, maka
selamanya para aktivis yang memang betul-betul memiliki idealisme dan juga perjuangan itu akan kesulitan untuk masuk memperbaiki bangsa ini secara sistem berada di dalam. Kira-kira gitu. Maksudnya financial fair play adalah tidak ada pembatasan berapa ataupun bagaimana konsepnya agar semua orang itu bisa berekspresi dengan batasan-batasan itu. Selama tidak ada financial fair play, maka katakanlah semua oligarki kekuasaan itu akan terus ada. Nah, itulah kalau yang saya kritik dari demokrasi sistem pemilu kita. Saya pernah menghitung berapa sih biayanya yang dihabiskan seseorang kandidat untuk mencalonkan diri menjadi seorang gubernur, khususnya waktu itu saya hitung di Jawa Barat. Setelah saya hitung betul, ternyata HPP ataupun net kita untuk menjadi seorang gubernur itu di kisaran angka 30 sampai 50 M. Itu misalkan untuk pasang spanduk, baligo, keliling, bensin, tim, makan, konsolidasi, kampanye, ketemu masyarakat, nah itu sekitar 30 sampai 50. Saya breakdown itu saya ada poin-poinnya dan juga harga-harga. Lalu kita cross check dengan laporan harta kekayaan pejabat negara pada waktu itu yang mencalonkan diri sebagai kandidat gubernur waktu itu. Kita cek ada salah satu orang calon gubernur itu memiliki LHKPN hanya sekitar 5M. 5M itu kan termasuk harta bergerak dan tidak bergerak. Oke lah, kita anggap calon tersebut menjual seluruh hartanya ikut kontestasi gubernur. Misalkan tinggal baju, celana, dan sepatu yang dia pakai. Katakan anggaplah 5M. Itu pun masih kurang sekitar 30 kurang 5 itu 25M sampai sekitar 45M. Oke lah, ditambah dengan wakilnya 5M juga 10M. Masih ada kurang sekitar 20M sampai 40M. Nah, pertanyaan kita, dari mana sisa finansial tersebut yang dibutuhkan kandidat untuk mencalonkan diri, kan begitu. Oke lah, diberlakukan ada aturan boleh sumbangan pribadi, sumbangan kelompok segala macam. Tapi faktanya kan hal tersebut yang dilaporkan secara di KPU itu hanya prosedural saja. Kita tidak pernah tahu dari mana uang tersebut dan lain sebagainya. Coba konsepnya dibalik, bagaimana financial fair play diberlakukan. Misalkan untuk mencalonkan diri menjadi gubernur ataupun menjadi seorang anggota dewan itu maksimal hanya boleh menghabiskan anggaran 1M saja atau 500 juta saja. Kalau lebih dari itu diskualifikasi misalkan. Nah, kalau konsepnya dibalik seperti itu, maka para aktivis, para pejuang, para pelaku-pelaku kreatif itu berani untuk mencalonkan diri menjadi seorang pimpinan, jadi seorang anggota dewan dan lain sebagainya. Karena sudah ada batasannya, maka kita tinggal perlu militansi dan kreativitas untuk bisa merengguh hati masyarakat. Atau orang yang hari ini bekerja di perusahaan swasta atau menjadi PNS, dia bisa menghitung. Kalau begitu, berapa lama waktu saya kerja agar saya punya uang 500 juta atau 1M, sehingga saya resign dan saya mencalonkan diri menjadi gubernur ataupun wali kota ataupun anggota dewan. Kan begitu logikanya. Sehingga proses-proses demokrasi kita itu menjadi sehat. Menjadi proses demokrasi yang semarak, menjadi proses demokrasi yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan ide-ide, penuh dengan ide-ide of the box dengan keterbatasan, kita bertarung ide gagasan, kreativitas, terus juga gerak langkah, terus juga program yang dengan waktu tinggal 5 menit lagi, Kak. Oke. Kira-kira begitulah saya mengkritik demokrasi kita. Lanjut next. Kalau secara next saya sudah bicara tadi kira-kira. Next. Oke, ini soal HAM. Nah, oke, saya bahas HAM secara sedikit. Bagaimana soal HAM kita di Indonesia saat ini? Kalau saya melihat hak asasi manusia itu perlu diberlakukan seiring dengan pembangunan. Kalau saya sebagai pelaku urban planner, hari ini jurusan saya urban planning, bagaimana sebuah kota itu betul-betul melayani dan memfasilitasi seluruh masyarakat. Misal, kemarin kalau saya lebih menilai hal-hal yang sistemik tapi berlaku secara mikro. Misalkan contoh disabilitas, misalkan. Hari ini jalan-jalan disabilitas, trotoar-trotoar yang ada garis-garis dan juga titik-titiknya itu untuk disabilitas juga banyak yang tidak ada. Ada pun rusak, kira-kira gitu. Lalu juga bagaimana untuk hak asasi, misalkan ramah anak dan juga ibu menyusui, misalkan. Itu pun juga masih belum kita bisa lihat tersedia dalam ruang-ruang publik. Hak-hak lansia, orang-orang lansia bagaimana dia bisa menikmati perkotaan ataupun wilayah secara betul-betul mengakomodir apa yang menjadi keterbatasan. Saya pikir dari hal sederhana itu tata
tata kelola perkotaan maupun wilayah itu perlu untuk diberlakukan hal-hal seperti itu. Kalau saya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk tragedi HAM dan lain sebagainya, saya pikir banyak yang lebih expert lah. Kalau saya hanya menyampaikan kritik saya terhadap demokrasi kita. Yang kedua adalah bagaimana hak asasi manusia itu bisa diterapkan dalam ruang-ruang publik yang nyata. Kalau saya boleh mengecilkan skupnya dalam lingkup perkotaan, kehidupan wilayah, kehidupan desa, kota, dan lain sebagainya, itu adalah bagaimana negara menerapkan fasilitas-fasilitas yang mengakomodir hak asasi manusia. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salam. Baik, terima kasih untuk Kak Hayar yang atas paparannya yang begitu menarik. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak materi dari narasumber terakhir, yaitu Kak Aya. Beliau adalah seorang pengurus dari Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan. Kepada Kak Aya, waktu dan layar kami silakan. Halo, terima kasih Kak Alia. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah datang hari ini. Narasumbernya keren-keren banget gitu ya. Terus saya dapatnya terakhir gitu. Jadi agak terintimidasi gitu karena dari pertama gitu kawan Ferdi sudah menceritakan soal situasi terkini gitu ya. Terus ada kawan Wim gitu ya menceritakan soal situasi terkini di Papua. Ada kawan Gita yang menceritakan situasi di ranah digital, dan ada kawan Akhyar ya gitu yang dia lebih melihat perbandingan-perbandingan di luar negeri gitu. Kalau dari Ika sendiri sebenarnya saya memperkenalkan diri dulu kali ya, karena kemarin diminta untuk CV-nya, saya kurang suka ngasih CV gitu. Jadi saya ini Soraya Oktaviani, program sumber daya itu ya yang mendukung gerakan masyarakat sipil atau OMS di Indonesia, pendidikan dan gitu. Nah, pengalaman saya kerja di Suham itu sejak 2001 gitu ya, dan berevolve dan sekarang lebih fokus pada bagaimana menggalang sumber daya untuk bisa mendukung gerakan-gerakan masyarakat sipil yang semakin direpresif ini gitu di situasi ini. Pada sore hari ini mungkin saya akan lebih menceritakan soal pengalaman-pengalaman dari lembaga kami gitu ya, bagaimana kami bernetworking, berjejaring, terus melihat situasi saat ini gitu ya, situasi demokrasi saat ini, tapi saya mau lebih melihatnya di sisi positifnya gitu. Di tengah represi-represi yang terjadi kepada banyak pembela HAM atau aktivis HAM yang ada di Indonesia, sebenarnya kita itu secara wawasan itu semakin kuat. Jadi gini maksudnya, di IKA sendiri kita coba sekarang gitu ya, sedang melakukan sebuah program bagaimana membangun wawasan hak asasi manusia di kelompok-kelompok muda gitu. Kenapa kelompok-kelompok muda? Karena kelompok-kelompok muda saat ini itu adalah menjadi kayak semacam poin ya, semacam kalau dibilang apa sih kalau di catur itu yang dia akan melanjutkan melindungi kelompok muda ini, dia yang akan menjadi generasi penerus, dia yang akan menjadi pembela-pembela HAM baru gitu. Kenapa kita pion? Terima kasih Fer. Ya, udah lama nggak main catur soalnya. Nah, dan kita melihat bahwa membangun wawasan kelompok-kelompok anak muda soal HAM, soal pelanggaran HAM, dia akan menciptakan pembela-pembela HAM baru. Nah, ini
di seluruh dunia sebenarnya sedang dilakukan gitu ya, bagaimana menggrooming gitu kelompok-kelompok muda untuk mereka menjadi sumber suara baru, sumber gerakan baru, karena yang lama-lama ini udah semakin capek dan sepertinya perlu ada ide-ide baru bagaimana bisa memastikan demokrasi ini terus berjalan di Indonesia khususnya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya sekarang di era digital ini, kita bisa melihat bahwa menggunakan teknologi itu adalah bagian dari kita membangun wawasan, bagian alat yang bisa digunakan untuk membangun atau mendidik publik gitu ya soal demokrasi, soal HAM gitu. Dan ini digunakan gitu oleh banyak orang gitu, tetapi memang ada backlash yang terjadi ketika kita mencoba mengkritik sebuah kebijakan misalnya gitu. Kita paham bahwa situasi situasi ruang masyarakat sipil ini kan saat ini depresif gitu ya, apalagi di masa COVID ini banyak semakin kecil ruang masyarakat sipil itu dengan kebijakan-kebijakan yang dilontarkan oleh pemerintah dengan alasan bahwa ini bisa mencegah penularan yang semakin banyak gitu ya, virus COVID di Indonesia. Tetapi ini punya implikasi terhadap ruang-ruang masyarakat sipil untuk menyuarakan pendapatnya gitu. Nah, ini juga bisa kita lihat hari ini aksi-aksi kawan-kawan Papua depresif gitu ya, dan dengan alasan sedang PPKM level 2 seperti itu. Nah, ini akhirnya ketika kita tidak bisa menyampaikan pendapat kita di ruang offline gitu, yang biasa kita lakukan, kita harus bisa beradaptasi dengan situasi gitu. Akhirnya kita harus menggunakan teknologi yang ada gitu. Nah, saya tuh mendengar tadi Kak Gita membicarakan soal digital repression gitu ya, oligarki digital. Dan menurutku ini adalah salah satu penelitian yang sangat baik sekali yang sebenarnya bisa juga kita gunakan untuk bagaimana kita menstrategiskan upaya-upaya penegakan demokrasi dan HAM di Indonesia. Dan aku melihatnya ya ini sudah sering dilakukan oleh kawan-kawan muda, dan menurutku ini adalah salah satu hal yang positif gitu. Karena memang kita terjerat di kebijakan-kebijakan yang malah merepresif gitu. Nah, di IKA sendiri kita mencoba untuk membuat gerakan-gerakan itu. Jadi kita saat ini sedang mengumpulkan kelompok-kelompok muda untuk kita memberikan mereka wawasan soal hak asasi manusia, memberikan mereka wawasan soal situasi politik di Indonesia, sehingga kita bisa membangun kelompok-kelompok muda itu. Dan kalau misalnya kita lihat di sosial media gitu ya, sudah banyak sekali kelompok-kelompok muda gitu yang memahami konteks-konteks isu-isu sosial yang ada di Indonesia ini gitu, dan mereka banyak sekali bersuara. Dan ini adalah sisi positif sebenarnya yang bisa kita ambil gitu, dan yang harus juga kita coba untuk kuatkan gitu. Jadi yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana merawat kelompok-kelompok muda di Indonesia gitu, supaya mereka bisa menjadi penegak pembela-pembela HAM baru. Kalau dari saya sih sebenarnya karena tadi sudah dari narasumber-narasumber yang lain
sudah menceritakan segala banyak hal gitu ya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya mau melihat ada sisi positif dari represif gitu ya yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak kawan-kawan yang melawan, banyak kawan-kawan yang menstrategiskan bagaimana supaya kita bisa tetap menegakkan demokrasi Indonesia, dan ini kesadaran anak-anak di Indonesia. Itu dulu. Terima kasih untuk paparan yang menarik. Oke, para peserta forum yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh seluruh narasumber pada hari ini. Mungkin tiba saatnya untuk memasuki sesi tanya jawab oleh para peserta diskusi dengan para narasumber. Dalam kolom komentar sudah terdapat satu pertanyaan dari Kak Julius yang mempertanyakan bahwasannya adakah jalan tengah yang bisa ditempuh oleh mengembalikan nilai-nilai luhur demokrasi, penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia? Mungkin untuk para narasumber yang ingin menjawab. Ya, boleh. Atau siapa dulu, Mbak Alia? Boleh, kalau dari Kak Ferdi sendiri dulu. Ya, terima kasih. Pertanyaan ini dari siapa, Mbak Alia? Dari Kak Yudis ya. Terima kasih. Tentu pertanyaan ini satu, tapi sangat fundamental, bahkan mungkin menjawab semua keseluruhan dari diskusi ini sebenarnya. Cuma saya ingin menggarisbawahi bahwa bagaimana kita memulihkan, mengembalikan, atau bahkan merevitalisasi upaya penegakan demokrasi, HAM, dan juga hukum, itu tentu saya membagi misalnya pertama berkaitan dengan kapasitas pemerintah, gitu ya. Jadi bagaimana kita memperkuat atau mendorong konsistensi dari pemerintah sebagai dan juga perangkat-perangkat demokrasi untuk bisa sesuai dengan rule of the game dari praktek yang sesuai harapan dari lembaga atau marwah lembaga itu. Itu satu. Jadi apapun itu, kita tetap hanya bisa berharap dari perangkat-perangkat itu. Karena apa? Karena pengembang, pemangku, dan juga kebijakan itu lahir dari situ. Maka penguatan lembaga-lembaga demokrasi, utamanya mendorong konsistensi pemerintah dalam rangka penguatan itu menjadi agenda penting. Nah, tentunya ini penting bisa dikembangkan. Itu dalam konteks utamanya tanggung jawab dari pemerintah dan perangkat lembaga demokrasi, hukum, dan juga HAM. Yang kedua, berkaitan dengan masyarakat. Saya kira agenda HAM, isu HAM itu menarik diperbincangkan di kalangan intelektual, masyarakat urban. Kalau kita masuk ke masyarakat daerah, diskusi-diskusi penegakan hukum, HAM, itu tidak begitu menarik. Beberapa kali saya diskusi di masyarakat, tentu kalau kita membawa agenda toleransi, itu tidak menarik. Masyarakat, makanya kemudian ketika event-event politik, agenda itu hanya laku dalam konteks politik praktis di masyarakat urban, utamanya yang menggunakan tingkat rasionalitas yang menjadi pijakan utama. Maka bagaimana? Ya utamanya adalah tadi ya, ada beberapa narasumber tadi termasuk Mas Hyar dan seterusnya tadi, teman-teman, Mbak Aya, bagaimana kita perlu membumikan narasi-narasi HAM ini, isu-isu HAM, hukum, dan semua ini tidak elitis. Sehingga kalau ini narasinya masih elitis, hanya digunakan oleh kelompok-kelompok elit, maka tentu masyarakat sebenarnya tidak aware dengan isu itu. Hasil survei kami misalnya dalam beberapa konteks terakhir ini, apa yang kemudian menjadi perhatian utama masyarakat adalah terkait dengan ekonomi misalnya, kesejahteraan, sembako, harga murah. Itu di level itu. Maka kalau kita menggunakan HAM ini berjarak dengan masyarakat,
kemudian kita kurang melakukan penguatan literasi terkait dengan politik, HAM, dan juga demokrasi itu sendiri, maka sama saja kita bergerak kemudian agenda ini seluruh kita NU dan semuanya dari kita menjadi bagian dari pilar untuk membumikan itu. Nah, bahkan ini yang menjadi karena sekarang saya sepakat dengan tadi bahwa apapun itu pasca reformasi juga menyampaikan bahwa terlepas dari otoritarisme baru, terlepas dari adanya hal compang-camping di sana sini, tapi ruang digital ini memungkinkan semua orang dari kita untuk bisa masuk ke level yang lebih strategis. Bayangkan saja hari ini kalau kita cross check, seluruh elit politik menggunakan narasi populisme untuk masuk ke masyarakat. Coba cek semua akun medsosnya, mereka menggunakan cara-cara narasi populisme untuk masuk ke masyarakat, pemanfaatan media sosial. Artinya apa? Semua agenda politik hari ini juga melakukan transformasi. Jadi kalau kita tidak menggunakan para pemangku HAM dan seterusnya, kita para aktivis dan seterusnya tidak melakukan transformasi itu, sama juga narasi-narasi yang harusnya kita ambil itu tetap diambil oleh para elit politik. Karena apa? Mereka memanfaatkan momentum. Maka dari itu kita perlu penguatan yang lebih kuat untuk melakukan proses penguatan di berbagai sektor tadi. 2 poin yang terakhir adalah untuk menjawab itu berkaitan dengan bagaimana kita memulihkan tadi itu, ya tadi ya, penguatan literasi ya. Literasi ini seolah-olah gampang, tetapi sebenarnya sangat sulit. Karena apa? Literasi ini bukan hanya tahu, bukan hanya aware. Orang sudah paham bahwa HAM itu penting. Hak asasi manusia, semua orang punya hak. Cuma persoalannya, ketika ada diskriminasi, orang tidak melihat bahwa itu persoalan HAM. Hari ini agenda-agenda besar HAM, ketika tidak diproses lebih lanjut, proses peradilan tidak selesai, banyak orang yang mantan aktivis HAM yang wafat atau kemudian mendapatkan praktek-praktek diskriminasi, itu ketika tidak terselesaikan, buktinya publik juga tidak melakukan hal-hal yang lebih kritis juga. Kecuali nanti saya yakin di 2024 nanti akan muncul itu lagi. Karena apa? Itu lagi dipertarungkan. Tapi hari ini enggak. Coba saja cek. Hari ini ada enggak masyarakat yang bukan aktivis HAM itu mempersoalkan itu? Saya kira kurang. Artinya apa? Narasi HAM masih belum pada level ke membumi ke masyarakat. Ini menjadi bagaimana kemudian kita mengemas narasi hukum HAM. Hanya kasus korupsi hasil dari riset kami di Indopol, misalkan salah satunya praktek korupsi itu yang masih disoroti masyarakat karena sering muncul di televisi, sering muncul di media sosial dan seterusnya. Itu kasus itu. Tapi di luar itu narasi-narasi hukum itu tidak jalan di publik utamanya. Dan yang terakhir, ini penting. Yang terakhir adalah seperti Mbak Aya tadi bahwa anak muda itu adalah harapan. Tapi menurut hemat saya, anak muda hari ini itu hanya masih dijadikan sebagai ya label saja. Pos-pos strategis belum diakses secara menyeluruh, tetapi menggunakan anak muda untuk masuk ke ruang strategis iya, tetapi belum menggunakan, menempatkan anak muda itu betul-betul menggunakan kewenangan powernya. Gitu. Artinya apa? Jadi anak muda masih pada proses transisi. Jadi kalau kita tadi Mas Aya dan teman-teman yang lain menyampaikan bagaimana kita bisa merangsek untuk lebih fair lagi demokratisasi tadi. Dan yang terakhir adalah, ini yang penting adalah bagaimana kita semua membangun narasi kolektif. Saya kira ketika kita di level NGO, pejuang HAM, tidak selesai dengan aktivis HAM itu sendiri, pecah kongsi, ya maka kita bagaimana melawan kapitalisme, melawan kemudian elit-elit politik itu sendiri, yang narasinya jauh lebih besar. Nah, maka dari itu kita harus selesai dengan ruang itu. Untuk melakukan perlawanan yang lebih substansial, melakukan perlawanan yang lebih komprehensif, kita harus selesai dengan diri kita dan selesai dengan agenda-agenda yang barangkali itu menjadi agenda bersama. Bagaimana kata kuncinya adalah kita perlu membangun narasi kolektif, baik itu penegakan hukum, HAM,
dan juga demokrasi. Jadi kalau itu kemudian kita bawa agendanya, kita tidak perlu event, apakah itu event politik atau bukan, event 5 tahunan atau bukan, tapi yang paling penting adalah kita bersama-sama mengawal demokrasi itu sendiri. Kita bersama-sama mengawal agenda. Jadi kasus misalnya Munir misalnya, itu tidak perlu nunggu 5 tahunan lagi misalnya, di momen 2024 nanti kasus itu muncul lagi, tidak perlu sebenarnya. Jadi di momen bagaimana hari ini pemerintahnya juga perlu dikawal. Apakah proses itu bagaimana langkahnya? Jadi sama saja pergantian elit ketika tidak ada penyelesaian. Nah, itulah ujungnya. Jadi ujung pangkalnya adalah kita perlu mengawal agenda yang lebih substansial. Jangan sampai isu HAM, hukum, itu gimmick politik hanya menjadi narasi komoditas. Itu Mbak Alia, makasih ya. Terima kasih Kak Ferdian sudah memberikan jawabannya. Mungkin dari narasumber-narasumber lain ada yang ingin menambahkan? Jadi kalau kita ngebahas tentang apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencari jalan tengah di kondisi kemunduran demokrasi saat ini, saya rasa faktor utama yang penting adalah kita harus memperkuat gerakan-gerakan resistensi masyarakat sipil terhadap upaya-upaya represif dari pemerintah, ya kan. Nah, tapi dari LP3I sendiri kita sebenarnya melakukan banyak upaya-upaya, mulai dari webinar-webinar, terus kita juga setiap tahun menerbitkan Outlook Demokrasi dan juga semacam kayak sekolah demokrasi tiap tahun, setahun mungkin bisa 2 kali, dan memang target kita adalah grassroots. Tapi sebenarnya mau menambahkan dari jawaban dari Mas Ferdi tadi, benar bahwa kita butuh membawa narasi-narasi substantif dalam ranah publik, tetapi di sisi lain kita juga harus mengingat bahwa untuk menimbulkan aktivisme digital di sosial media misalnya, karena kan sosial media salah satu space kita yang masih bisa kita kuasai kan sebagai masyarakat sipil. Nah, untuk itu kita perlu menyederhanakan. Jadi mungkin salah satunya bisa dikatakan langkah yang tidak strategis dari mungkin aktivis-aktivis, entah itu aktivis lingkungan atau juga aktivis-aktivis HAM, adalah narasi-narasi mereka terlalu berat untuk dicerna masyarakat grassroots, sehingga perlu itu kita untuk menyederhanakan narasi, sehingga narasi yang diangkat di sosial media bisa tersampaikan ke grassroots. Seperti misalnya kita mengingat Omnibus Law kemarin, banyak sekali, padahal sebelum Omnibus Law itu marak diperbincangkan di dunia maya maupun dunia nyata, ada banyak aktivis-aktivis dan juga akademisi yang sudah memprediksi hal tersebut kan. Hanya saja narasi tersebut terlalu berat untuk bisa dicerna masyarakat, sehingga momennya datang ketika narasi itu naik melalui media dan disederhanakan, sehingga bahkan sampai bisa memancing K-popers untuk turun untuk mewujudkan menyampaikan aspirasi mereka seperti itu, walaupun harus dibungkus dengan bumbu-bumbu K-popers, kayak dipancing-pancing dengan konten-konten K-popers seperti itu. Jadi memang bagaimana kuncinya adalah untuk membuat gerakan yang strategis seperti itu sehingga bisa diterima masyarakat luas. Yang ke selanjutnya mungkin dari sosial media ya, karena saya mengamati sosial media, mungkin perlu juga kita memperhatikan faktor-faktor teknologi seperti misalnya bot akun. Banyak sekali bot akun dari pemerintah yang sangat efektif untuk mengangkat katakanlah hashtag, karena mereka bisa mengangkat ratusan hashtag dalam 1 menit, 1 detik seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin belum dikuasai oleh kelompok masyarakat sipil. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana strategi-strategi lainnya untuk melakukan hal itu. Mungkin yang selanjutnya yang saya rasa penting juga adalah memberikan exposure. Seperti misalnya riset terakhir LP3IS, kami membahas tentang cyber troops atau pasukan cyber dalam upaya mereka memanipulasi opini publik. Nah, itu naik ke media, sehari itu bisa 20 media meliput hasil temuan kami.
dan dalam waktu 2 hari mungkin lebih banyak daripada itu, sehingga narasi-narasi itu berkembang sampai sekarang dibahas di Australia dan juga Singapura. Dan itu juga membuat pemerintah kalang kabut. Mereka menyanggah bahwa pemerintah menggunakan pasukan cyber. Padahal in the real life kita tahu bahwa ada pasukan cyber dan kita bahkan menyimpan nama politisi-politisi yang membiayai pasukan cyber tersebut. Jadi mereka bereaksi seperti itu. Exposure seperti ini perlu untuk memberi efek terkejut gitu bagi pemerintah seperti itu. Mungkin dampak realnya adalah cyber troops-nya MUI. Nah, itu muncul setelah riset kami dilakukan. Mungkin itu langkah yang baik untuk menunjukkan bahwa masyarakat sipil non pemerintah juga memiliki power untuk melakukan resistensi seperti itu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Untuk narasumber yang lain, aku boleh ya. Ya, boleh. jadi menurut aku untuk bisa mengambil ruang-ruang masyarakat sipil, aku setuju sama Gita tadi gitu ya, karena yang teknologi digital itu gitu kan, dengan infrastruktur teknologi yang kita punya gitu, itu tidak merata ya kan. Jadi kayak misalnya gitu, saya pernah ke Momere misalnya gitu, itu tidak sama infrastruktur untuk kita, untuk anak-anak muda di sana menggunakan gadget-gadget atau sosial media gitu kan, dia tidak sama dengan yang di Jakarta. Jadi kalau misalnya kita lihat gerakan reformasi di korupsi, kita lihat itu hanya banyak itu dari Jawa ya kan, tapi di daerah lain itu nggak ada gitu. Maksudnya hampir tidak ada gitu. Nah ini salah satu hal yang menurut saya gitu ya, NGO atau kelompok masyarakat sipil bisa membangun gerakan-gerakan di daerah sebenarnya, karena gerakan-gerakan di daerah itu menurutku dia lebih organik ya gitu. Nah, bagaimana membuatnya gitu? Ini juga yang dilakukan, yang saat ini sedang dilakukan oleh IKA gitu di program kita. Kita mencoba untuk membangun kelompok-kelompok anak muda di daerah gitu, bukan hanya di Jawa gitu kan, karena kita menganggap ketika hanya di Jawa saja gitu dia akan mati. Maksudnya bukan akan mati gerakannya, tapi dia tidak akan sustainable gerakannya. Tetapi ketika kita bisa membangun wawasan-wawasan soal HAM dan demokrasi, terus membangun strategi-strategi bagaimana mengambil alih ruang sipil ya gitu, yang melibatkan anak muda sebagai pemimpin gitu kan ya, bukan hanya sebagai aktor aja, tetapi memimpin menjalankan gerakan-gerakan itu menurut saya akan sustainable gitu. Nah ini juga dia akan membangun narasi-narasi keluhuran dari demokrasi di Indonesia. Itu sih kalau aku, pertanyaannya Kak Yulius. Baik, terima kasih Kak Aya untuk menjawab pertanyaannya. Bisa diberikan closing statement, masih ada waktu 5 menit sekiranya, sedikit closing statement mengenai apa sih atau bagaimana yang bisa dilakukan generasi muda untuk merawat demokrasi, hukum, dan HAM di Indonesia ini. Ya, terima kasih Mbak Alia, Mas Ferry, dan seluruh kawan-kawan di Mimbar Demokrasi, bahwa kita masih belum selesai di forum ini. Tentu masih banyak PR ke depan, tapi yang menjadi penting adalah bahwa kita telah melakukan salah satu langkah konkret untuk memperkuat demokrasi dan seterusnya. Maka apa yang bisa kita lakukan, kalau tadi kita sudah berbicara tentang banyak persoalan, kompleksitas masalah, akar-akar yang menjadi selama ini kita banyak tercerai-berai, maka kita masih punya angin harapan bahwa agar demokrasi itu akan stagnasi atau kemudian berkembang, itu tergantung dari kita semua, bagaimana kita memanfaatkan ruang-ruang yang kita bisa masuk. Saya sepakat dengan teman-teman sebelumnya menyampaikan bahwa media sosial, kanal-kanal digital, ruang-ruang seperti ini perangkat-perangkat infrastruktur yang bisa kita manfaatkan untuk memperkokoh agenda demokrasi, penegakan hukum, dan juga
juga HAM. Kalau kita ingat misalnya 2011 itu ada aktivis Mesir menggunakan Twitter untuk melawan misalkan rezim Husni Mubarak tahun 2011. Misalkan tahun 2014 itu ada revolusi payung di Hong Kong. Artinya apa? Kemarin juga ada Omnibus Law, ada perlawanan terhadap revisi Undang-Undang KPK. Artinya apa? Bahwa hari ini ruang digital ini menjadi salah satu alternatif untuk melakukan mobilisasi gerakan yang lebih kritis, lebih proaktif untuk menjadi check and balance ketika pemerintah terlalu mengarah kepada ruang-ruang yang barangkali tidak sesuai, maka gerakan itu akan bisa muncul sewaktu-waktu dengan ruang-ruang digital yang kita bisa kembangkan. Maka dari itu kita bisa membangun demokrasi yang lebih deliberatif, menguatkan kapasitas literasi, rasionalitas masyarakat kritisnya dibangun lagi, dan ke depan kita masih punya harapan yang jauh lebih panjang bahwa demokrasi kita bisa lebih baik daripada saat ini maupun yang sebelumnya. Terima kasih Mbak Alia dan teman-teman semua. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Memang sejak bergulirnya reformasi, kita memang harapkan mungkin jauh lebih baik bagaimana penegakan hukum, HAM, lalu juga bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Tapi memang ke belakang kesininya itu semakin jauh. Saya coba ambil artinya semakin jauh dari harapan. Saya coba ambil contoh misalnya di Papua, misalnya rata-rata di daerah pegunungan tengah yang jauh dari akses internet, tapi ya pemerintah ada di sana, pemerintah kabupaten, akses jalan juga masih dibilang bisa menerobos sampai di daerah-daerah pelosok, walaupun lain mungkin dengan menggunakan pesawat dan kendaraan lain misalnya jalan darat. Tapi sampai hari ini tadi kata siapa, saya sepakat bahwa hukum itu seakan menjadi milik hanya para elit, atau misalnya mungkin bahasa lain yang paham akan undang-undang misalnya, atau itu ya dia itu di para elit doang gitu. Artinya masyarakat bawah ini memang pemahaman akan hukum misalnya itu jauh. Ada satu kasus misalnya di Wamena kali lalu itu ada penembakan oleh anggota polisi terhadap salah satu anak muda, lalu kami coba advokasinya ke pengadilan, pra-peradilan kan Kapolres. Kasus itu menjadi heboh, artinya masyarakat setempat mereka sampai heran bahwa kok polisinya apalagi Kapolresnya bisa disidang gitu. Pemahaman mereka sebelum itu bahwa polisi itu segala-galanya, kebal hukum gitu. Nah, sampai setelah itu Kapolresnya diperadilankan, makanya masyarakat umumnya itu di wilayah Pegunungan Tengah, mungkin Bang Ferry tahu, itu mereka sadar bahwa Kapolres atau polisi juga bukan kebal hukum itu. Nah, ini kesadaran akan hukum di akar rumput masyarakat bawah ini memang benar-benar lemah. Teman-teman di selain Papua saya tidak tahu, mungkin lebih banyak akses misalnya media, penggunaan ya media sosial mungkin lebih banyak, dan mungkin bisa ya tahu bagaimana mungkin bisa ikuti proses misalnya bagaimana penegakan hukumnya atau hak asasi manusia, mungkin bisa ikuti berita-berita di media, sedikit-sedikit bisa paham lah gitu. Nah, untuk kami di Papua misalnya, ini terlebih di masyarakat bawah ini, itu kesadaran hukumnya masih rendah.
apalagi soal hak asasi manusia. Misalnya tadi soal kasus tadi yang saya sebut itu, misalnya itu awalnya tadi, dan itu baru satu kali terjadi di Wamena. Nah, sebagian masyarakat lain di beberapa kabupaten itu belum dijangkau. Misalnya macam LSM mungkin ada workshop pelatihan misalnya tentang advokasi atau kayak tentang pemahaman akan hukum misalnya. Ini masih jauh, dan ini sangat dibutuhkan oleh kita semua, para pekerja kemanusiaan, terus hukum, HAM, demokrasi. Kita bergandengan tangan, tetap maju, semangat, tidak mundur satu langkah pun, apapun ancamannya. Saya tidak tahu ancaman yang dihadapi oleh kawan-kawan para aktivis yang ada di Papua. Kita di Papua ini ancamannya dari dua sisi, lebih berat dengan masalah politik, tapi juga dengan para elit-elit lokal yang dipelihara. Seperti itu. Tapi bukan berarti kita mundur, kita tetap semangat, kita akan terus maju, tegakkan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi demi Indonesia yang lebih baik. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin bisa dilanjut oleh Kak Gita ataupun Kak Aya atau Kak Aya. Oke. Closing statement-nya gini aja. Mari kita bangun kekuatan baru gitu ya. Kalau saya berpikir bahwa yang sekarang harus ada di garda depan itu adalah anak-anak muda gitu. Jadi tidak lagi aktif-aktif lama, dan mari menggunakan bahasa yang yang dapat dimengerti oleh publik gitu. Terima kasih udah berbagi banyak sekali informasi. Saya belajar banyak dari teman-teman sekalian. Oke, mohon maaf. Saya belajar banyak dari teman-teman sekalian, dan untuk penutup closing statement mungkin lebih saya ingin bicara kalau kita untuk menjaga HAM, untuk memperjuangkan HAM, kita harus tahu apa sih HAM yang mau kita jaga gitu. Kalau kita mau menjaga hak asasi manusia di ranah digital, apa sih hak-hak digital yang harus kita jaga? Jangan sampai terikut tren dan kita mengombar-ngombar informasi pribadi kita. Jangan sampai kita salah ngeklik terus pada akhirnya semua data pribadi kita diekspos dan disebarluaskan oleh orang lain. Jangan sampai kita mengupload sesuatu yang justru akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan mereka aja. Terus yang terutama hak-hak undang-undang perlindungan data pribadi itu sangat penting, dan sampai sekarang tidak ada, masih dalam proses. Aku nggak tahu sampai kapan. Kalau bisa sampai sebelum pemilu 2024 itu kita udah punya gitu undang-undang proteksi data pribadi itu. Soalnya kalau nggak ada itu sangat banyak ancaman-ancaman digital yang akan kita alami menjelang pemilu, karena kan menjelang pemilu selalu lebih anarkis ya gerakan-gerakan kayak gitu politis. Jadi memang perlu proteksi dari negara, dan kita harus juga bisa memproteksi diri sendiri seperti itu. Oke ya, terima kasih semuanya ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Para peserta forum sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga seluruh peserta diskusi yang telah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kali ini. Akhir kata, selaku saya moderator undur diri, semoga kita dapat bertemu kembali dalam diskusi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya.